Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai qiraah Quran dan para ahlinya. Yuk kita simak sama-sama. Qiraat Quran dan para ahlinya. Pengertian qiraat Al-Quran dan latar belakang perbedaan qiraat Al-Quran. Qiraat adalah jamak dari kata qiraat berarti bacaan, masdar dari kata qoro'a. Dengan demikian qiraat adalah bacaan atau cara membaca. Qiraah adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang ahli atau imam qiraah, berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta sesuai dengan bacaan yang terdapat pada salah satu mushaf Utsmani. Selanjutnya, macam dan tokoh qiraat Al-Quran. Yang pertama ada mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Contohnya, untuk qiraat mutawatir ini ialah qiraat yang telah disepakati jalan perawiannya dari imam qiraat sab'ah. Kedua, qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan kuat hafalannya serta qiraatnya sesuai dengan salah satu rasam Utsmani, baik qiraat itu dari para imam qiraah sab'ah atau imam qiraah asyarah ataupun imam-imam lain yang dapat diterima qiraatnya dan dikenal di kalangan ahli qiraat bahwa qiraat itu tidak salah dan tidak shadz, hanya saja derajatnya tidak sampai kepada derajat mutawatir. Misalnya, ialah qiraat yang diperselisihkan perawiannya dari imam qiraat sab'ah, di mana sebagian ulama mengatakan bahwa qiraat itu dirawikan dari salah satu imam qiraat sab'ah dan sebagian lagi mengatakan bukan dari mereka. Nah, dua macam qiraat di atas, qiraat mutawatir dan qiraah masyhur, dapat dipakai untuk membaca Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat, dan wajib meyakini kequr'anannya serta tidak boleh mengingkarinya sedikit pun. Selanjutnya, qiraat ahad. Qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga tidak terkenal di kalangan imam qiraat. Qiraat ahad ini tidak boleh dipakai untuk membaca Al-Quran dan tidak wajib meyakininya sebagai Al-Quran. Selanjutnya, qiraat syadz adalah qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Hukum qiraat ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. Selanjutnya, qiraat maudhu, yaitu qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa mempunyai dasar periwayatannya sama sekali. Dan terakhir yaitu qiraat sabih bil al-mudraj, adalah qiraat yang menyerupai kelompok mudraj dalam hadis, yakni qiraat yang telah memperoleh sisipan atau tambahan kalimat yang merupakan tafsir dari ayat tersebut. Nah, dari 4 macam qiraat selain al-mutawatir dan al-masyhur, semuanya adalah al-ahad, asyadz, al-maudhu, dan al-mudraj tidak boleh dipakai untuk dibaca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, karena hakikatnya ia bukan Al-Quran. Selanjutnya, qiraat Al-Quran yang terkenal. Yang pertama, qiraat sab'ah adalah qiraat yang dinisbahkan kepada para imam qurra yang 7 yang termasyhur. Mereka adalah Nafi, Ibnu Katsir,
Abu Amr, Ibn Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Kedua, qiraat asyarah adalah qiraat sab'ah yang ditambah dengan 3 qiraat lagi yang disandarkan kepada Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf al-Ashir. Dan terakhir, qiraat arba' asyarah adalah qiraat asyarah yang ditambah dengan 4 qiraat lagi yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya Al-Yazidi, dan Ash Sambudi. Nah, dari ketiga macam qiraat di atas yang telah dijelaskan, yang paling terkenal adalah qiraat sab'ah, kemudian disusul dengan qiraat asyarah. Selanjutnya, mengenal imam-imam qiraat. Yang pertama ada Nafi al-Madani, kedua Ibn Katsir al-Makki, ketiga Abu Amr al-Basri, keempat Abdullah bin Amir Asyami, kelima Asim al-Kufi, keenam Hamzah al-Kufi, ketujuh Al-Kisai al-Kufi, ke-8 Abu Ja'far al-Madani, ke-9 Ya'qub al-Basri, ke-10 Khalaf al-Ashir, ke-11 Hasan al-Basri, ke-12 Ibn Muhaisin, ke-13 al-Yazidi, dan terakhir ke-14 As-Sanbudi. Selanjutnya, syarat diterimanya qiraat Al-Quran. Yang pertama, sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani walaupun hanya tersirat. Dan terakhir, sahih sanadnya. Oke, yang pertama maksud dari salah satunya kaidah bahasa Arab sesuai, artinya yaitu tidak menyalahi salah satu segi dari segi-segi qawaid bahasa Arab, baik bahasa Arab yang paling fasih ataupun sekedar fasih, atau berbeda sedikit tetapi tidak mempengaruhi maknanya. Qiraat yang lebih dijadikan pegangan adalah bacaan yang telah tersebar secara luas dan diterima para imam dengan sanad yang sahih. Selanjutnya, maksud dari kedua, nomor 2, sesuai dengan salah satu tulisan pada mushaf Utsmani adalah sesuainya qiraat itu dengan tulisan pada salah satu mushaf yang ditulis oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan dan dikirimkannya ke kota-kota besar Islam pada masa itu. Dan terakhir, maksud dari sahih sanadnya yaitu sebagian menganggap cukup dengan sahih saja, sebagian yang lain mensyaratkan harus mutawatir. Ini terdapat ulama berbeda pendapat. Dengan demikian, qiraat sahih dan adalah qiraat yang sahih sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, ungkapan kalimatnya sempurna menurut kaidah tata bahasa Arab dan sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani. Pendapat ini diikuti oleh Ibn al-Jazari sebagaimana disebutkan dalam kitabnya An-Nas fi al-Qiraat al-Asr. Selanjutnya, kegunaan qiraat Al-Quran. Yang pertama, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Jadi keringanan ini sangat dirasakan khususnya oleh penduduk Arab pada masa awal diturunkannya Al-Quran, di mana mereka terdiri dari berbagai kabilah dan suku, yang diantara mereka banyak terdapat perbedaan logat, tekanan suara, dan sebagainya. Meskipun sama-sama berbahasa Arab, sekiranya Al-Quran itu diturunkan dalam satu qiraat saja ya, maka tentunya akan memberatkan suku-suku lain yang berbeda bahasanya dengan Al-Quran. Kedua, menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Dan terakhir, sebagai bukti dari kemukjizatan Al-Quran. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.